Halo teman-teman, selamat datang di video baru, tutorial pemrograman JavaScript. Buat teman-teman yang baru mulai pemula dalam pemrograman atau baru mengikuti channel ini, silahkan ikuti dari playlistnya dari awal karena video kali ini akan menggunakan konsep-konsep yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cara menjawab soal yang disebut FISBUS atau yang merupakan soal sangat umum dilakukan dalam interview pekerja atau wawancara untuk melamar pekerjaan pemrograman. Sebagai informasi, soal ini akan menggunakan konsep-konsep dasar dari pemrograman yang telah kita pelajari di video sebelumnya, dan walaupun hanya menggunakan konsep dasar, masih banyak lulusan ilmu komputer yang tidak bisa menjawab soal ini. Karena itu soal ini sangat sering digunakan dalam wawancara pemrograman karena dapat membedakan orang-orang yang benar-benar memahami dasar-dasar pemrograman dan yang belum bisa memahaminya. Mari kita mulai saja dan membaca soal ini. Soal ini kira-kira berbunyi seperti ini. Jadi mungkin agak berbeda sedikit, tapi kira-kira seperti ini dalam bahasa Inggris, dan kita terjemahkan saja. Buat sebuah program yang menampilkan angka dari 1 hingga 100, tetapi untuk angka kelipatan 3, ganti dengan kata fis, dan untuk kelipatan 5, ganti dengan kata bus. Untuk angka yang merupakan kelipatan 3 dan 5 sekaligus, ganti dengan FISBUS. Jadi kira-kira soal yang ingin target dari program kita adalah menulis angka dari 1 sampai 100, kira-kira seperti ini. Tapi untuk angka kelipatan 3, kita tidak menulis angkanya, tapi menggantinya dengan kata FIS. Dan untuk begitu juga dengan 6 ya. Kelipatan 3 juga, dan kelipatan 5 kita menggantinya kata bus, dan nanti ketika sampai misalnya angka 15 yang merupakan kelipatan 3 dan 5 sekaligus, kita tulis FISBUS. Jadi di sini 14, 16, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa menjawab soal seperti ini? Kita mulai saja ya dari program yang sebenarnya kita dari konsep-konsep yang telah kita pelajari di video sebelumnya, kita harusnya sudah bisa menjawab soal seperti ini. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari pengulangan program dengan menggunakan for, dan menggunakan fungsi yang bisa menulis angka, dan menggunakan if, yang itu if dan else yang dapat menyebabkan komputer menjalankan instruksi ini jika syarat ini terpenuhi. Nah, ini juga sangat mirip dengan soal yang ingin kita jawab di sini. Jadi, pertama kita buat program yang menampilkan angka dari 1 hingga 100. Ini sangat mirip dengan for loop yang sebelumnya kita buat, tapi for loop ini hanya 1 sampai 20, kita ubah saja jadi 1 sampai 20. Jadi kita buat yang baru saja ya, agar kelihatan bedanya. Dari 1 hingga 100, ini sama saja, jumlahnya bertambah 1, dan kalau sebelumnya kita menulis angka saja, kita sekarang menggunakan FISBUS yang menggunakan logika sesuai dengan yang diminta oleh soal ini. Jadi kita FISBUS 1, FISBUS i, kita masukkan variable i tersebut ke fungsi FISBUS, dan kita buat fungsinya. Angka tidak harus sama ya angka ini dengan i di sini, tapi dia akan diambil oleh program. Jadi yang sederhananya saja kita tampilkan angka dari 1 hingga 100, jadi langsung saja kita tampilkan angka tersebut. Jadi mirip seperti ini juga. Document write angka, dan agar muncul baris baru kita tulis BR di sini. Tulis sebelumnya. Sebelumnya, dan kalau ini dan ini kita hapus saja ya, yang sebelumnya tidak kita gunakan. Dan sekarang kalau program ini kita simpan dan kita buka, akan menulis program angka dari 1 sampai 100. Dan apalagi yang diminta oleh soal ini, untuk angka kelipatan 3, ganti kata fis, ganti angkanya dengan kata fis. Jadi kalau angka ini kelipatan 3, jadi mirip dengan genap dan ganjil sebelumnya ya. Ini untuk kelipatan 2, dan untuk kelipatan 3 tinggal 2 ini dengan angka 3. Kalau kelipatan 3, maka kita ingin agar program ini menuliskan kata fis. Bukan menuliskan angkanya, tapi menuliskan kata fis. Kalau ini kita jalankan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kata fis maupun angka 3
akan muncul sama-sama karena angka 3 tidak mempunyai syarat apa-apa. Jadi penulisan angka tidak mempunyai syarat apa-apa. Jadi bagaimana agar kalau syarat ini terpenuhi, ini tidak dijalankan, maka seperti sebelumnya kita gunakan kata else. Jadi else ini hanya akan dijalankan kalau syarat sebelumnya tidak terpenuhi. Jadi kalau begini, dan jangan lupa kita tambahkan BR di sini juga agar muncul baris baru. Dan kalau kita gunakan seperti ini, maka angka 3 yang tadi tertulis di sini akan hilang karena sekarang ini hanya akan dilakukan kalau syarat ini tidak terpenuhi. Jadi hanya untuk angka yang bukan kelipatan 3, maka angka itu akan ditulis. Seperti yang diminta oleh Fizzbuzz. Dia ingin meminta agar angkanya diganti dengan kata Fizz kalau bukan kelipatan, kalau angka kelipatan 3. Bagaimana dengan yang instruksi selanjutnya, yaitu kelipatan 5 ganti dengan kata buzz. Kita mirip saja dengan ini. Dan kita bisa lanjutkan di sini ya. Else. Jadi bisa ini else berantai. Jadi kalau dia bukan kelipatan 3 tapi dia kelipatan 5 sama dengan sebelumnya, maka kita akan menulis sama dengan sebelumnya, menulis buzz. Jadi kalau dia kelipatan 3 melakukan ini, dan jika dia tadi ada lupa if di sini, dan jika bukan ini tetapi dia kelipatan 5, katakan buzz, dan jika bukan semua sebelumnya, katakan angka. Langsung saja sebut angkanya. Jadi kita coba lagi. Dan seperti kita harapkan, 1, 2, 3 diganti Fizz, 4, 5 diganti buzz. Mungkin kita zoom sedikit ya. Dan selanjutnya 6 diganti Fizz, 7, 8, 9 juga diganti Fizz karena kelipatan 3, 10 kelipatan 5 ganti buzz, 11 dan seterusnya. Tapi 15 di sini hanya mengatakan Fizz karena dia akan menyerah di sini. Jadi ketika dia sudah kelipatan 3, dia akan menulis ini dan tidak akan melakukan instruksi selanjutnya. Tapi yang diminta oleh instruksi soal ini, kalau dia kelipatan 3 dan 5 sekaligus, kita harus menuliskan kata Fizzbuzz. Jadi bagaimana caranya? Kita tulis saja satu lagi di depan. Jika kelipatan 3 dan, jadi di sini ya, jadi jika dia kelipatan 3 dan jika dia juga sekaligus kelipatan 5, dan di sini bertujuan untuk menggabungkan syarat ini dengan syarat ini. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka kita harus menuliskan Fizzbuzz seperti diminta programnya. Jadi apa yang terjadi kalau kita simpan ini dan kita jalankan? Jadi ketika 15 dia akan menampilkan Fizzbuzz, tapi dia juga menjalankan Fizz di sini karena kita lupa menuliskan else di sini. Kalau kita tambahkan else di 14 harusnya cuma satu baris ya, jadi di sini ada 2 baris 15 karena kita lupa else. Tapi kalau sekarang kita tambahkan else, maka akan menjadi 14 Fizzbuzz 16 sesuai yang diharapkan oleh soal ini. Jadi ini sudah menyelesaikan soal ini dengan secara menyeluruh. Jadi kita cek saja ya. Jadi 1, 2, 3 kelipatan 3 ditulis Fizz, 4, 5 ditulis buzz, dan kalau kita lihat jauh di sini juga terpenuhi. Jadi misalnya 74, 75 kelipatan 3 dan kelipatan 5 sekaligus, jadi disebut Fizzbuzz. 76, 77, 78 kelipatan 3 Fizz, 79, 80 kelipatan 5 buzz, 81 kelipatan 3 Fizz, dan seterusnya. Dan ketika kelipatan 3 dan 5 lagi yaitu 90, di sini akan menulis Fizzbuzz lagi. Jadi ini adalah solusi yang sudah memenuhi syarat dari soal ini. Jadi kita sudah berhasil memecahkan soal ini, dan sebagaimana saya sebutkan tadi, soal ini sering sekali digunakan dalam interview pemrograman. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menulis program ini, lapangan kerja untuk jadi pemrograman sudah terbuka lebar. Dan tentu saja menulis dalam artian menulis dengan cara berpikir sendiri, yaitu memulai dari awal dan berpikir dengan menulis dari pikiran sendiri dan bukan menyalin dari solusi lain atau menghafalkan solusi yang sudah ada. Sebagai gambaran, seorang pengamat yang memiliki perusahaan bernama Imran pernah berkomentar bahwa you want to know something scary? Apakah kamu ingin tahu sesuatu yang menakutkan? Bahwa mayoritas dari lulusan ilmu komputer
tidak bisa menyelesaikan soal ini. Bahkan saya pernah melihat orang-orang yang mengaku programmer senior membutuhkan lebih dari 10 dan 15 atau 15 menit untuk menulis jawaban untuk soal ini. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mengerjakan soal seperti ini dengan berpikir sendiri, bukan menggunakan salinan atau hafalan, jadi bahkan teman-teman bisa jadi sudah lebih mampu dalam pemrograman dibanding orang-orang yang lulusan kuliah dari ilmu komputer. Dan kalau memang belum bisa menjawab dengan berpikir sendiri, ya silahkan dipelajari lagi, bisa dari video-video kita sebelumnya atau dari sumber-sumber lain di internet atau dari membaca buku. Tapi kalau sudah bisa menyelesaikan program ini sendiri, itu sudah merupakan pencapaian yang sangat bagus. Demikian dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.